Oke, Anda kembali menyaksikan Power Breakfast kita di segmen Kreatif bersama rekan saya juga Wiki Adrian. Betul sekali, dan pemirsa terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh industri logistik dalam menghadapi ancaman resesi di tahun 2023. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah orientasi dan juga penguatan logistik domestik berdasarkan kekuatan potensi permintaan dan pasokan dalam negeri. Ya, potensi permintaan tercermin dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% pada tahun 2021, dan dalam mengantisipasi ancaman resesi tahun depan perlu dilakukan penguatan dan peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok. Hal itu dilakukan terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global. Berdasarkan data BPS, pada September 2022 nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok sebesar 6,16 miliar dolar Amerika atau 26,23% dari total ekspor non-migas. Sementara impor dari Tiongkok sebesar 5,69 miliar dolar Amerika atau 34,74% dari total impor non-migas Indonesia. Ketergantungan ekspor-impor harus diwaspadai jika melihat pertumbuhan ekonomi di Tiongkok beberapa waktu terakhir. Pada kuartal 2 tahun 2022, ekonomi Tiongkok tumbuh 0,4% secara tahunan atau terkontraksi 4,4% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Selain itu, antisipasi juga harus dilakukan mengingat impor terbesar Indonesia adalah bahan baku atau penolong. Dari nilai impor pada September 2022 sebesar 19,81 miliar dolar Amerika, 75,21% berupa bahan baku atau penolong, 16,76% barang modal, dan 8,03% barang konsumsi. Peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok akan berdampak terhadap penurunan harga produk dan juga komoditas yang sangat penting pada situasi resesi. Oke, artinya ini kalau dilihat dari potensi domestik sendiri untuk logistik sangat-sangat potensial gitu ya untuk kemudian digali dan dimaksimalkan agar resesi global ini dapat diminimalisir dengan mengeksplor lebih dalam lagi pasar domestik. Dan di Kreatif kali ini kita akan membahas topik cuan di balik platform titik temu industri dan logistik. Sudah tersambung melalui video conference narasumber, yaitu adalah Bapak Natal Iman Ginting. Beliau adalah Project Director Digital Logistics Ecosystem atau LOGI. Selamat pagi Pak Natal. Selamat pagi Pak Terima Wiki kasih dan banyak Risa. untuk waktunya pada Senang bisa pagi. bergabung. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak Natal. Bagaimana Anda melihat sih tantangan logistik di Indonesia dan mungkin bisa memperkenalkan juga sedikit terkait dengan LOGI? Terima kasih Prisa. Jadi logistik itu sudah disadari oleh semua pihak sejak lama bahwa logistik Indonesia banyak peluang untuk dilakukan perbaikan. Ya, pemerintah selalu merilis tentang angka cost of logistik 23,5% dari GDP. Jadi ini memang market yang luar biasa besar dan itu dipandang sangat tidak efisien karena di negara yang efisien logistiknya itu angka itu berkisar 15%. Nah, persoalannya adalah memang logistik itu by nature itu adalah suatu rantai pasok yang sangat panjang, melibatkan begitu banyak ekosistem gitu, sehingga berbagai inisiatif dilakukan. Sebagai contoh, pemerintah beberapa waktu lalu membuat target akan menurunkan itu menjadi angka 19%, dan ada inisiatif nasional logistik ekosistem gitu. Jadi poinnya adalah logistik itu bukan cuma sangat strategis dan enabler, tetapi itu juga bisa menentukan tempat bagaimana orang berinvestasi gitu ya. Kalau logistiknya tidak baik, orang pasti tidak akan datang berinvestasi karena impact-nya akan berdampak pada harga jual akhir. Indonesia itu network logistik memang secara natural memang sudah sangat challenging ya, karena kita negara kepulauan, pemainnya terfraksi banyak, pemain kecil-kecil gitu, yang menyebabkan kita belum pernah mendengar pemain logistik dari Indonesia yang ekonominya begitu besar G20, tetapi pemain logistiknya kalau kita lihat kalau negara lain ada FedEx, ada DHL, ada Kuehne+Nagel, tapi dari Indonesia jarang kita mendengar pemain logistik yang kelas internasional, padahal marketnya begitu besar gitu. Nah, tiba-tiba sekarang datang era di mana disruption ya pada supply chain. Tadi sudah singgung bagaimana Cina, COVID dan seterusnya. Itu akan kita melihat dua tren besar. Tren besar pertama adalah adanya kecenderungan untuk domestik harus diperkuat ya.
logistiknya, karena agility terhadap rantai pasok itu akan sangat penting. Kedua, yang kita lihat juga perubahan yang sangat mendasar adalah beralihnya trading ke e-commerce, membuat begitu banyak permintaan itu di-trigger secara full gitu. Itu akan membutuhkan rantai pasok yang berbeda. Jadi kombinasi antara rantai pasok, tantangan perpindahan kepada trading e-commerce serta global disruption pada supply chain ini memberikan tantangan tersendiri. Kabar baiknya adalah digital itu bisa menjadi sangat game changing faktor gitu untuk membawa logistik Indonesia menjadi lebih efisien. Itu kabar baiknya. Terkait dengan tantangan-tantangan tadi, bagaimana sebetulnya Logi juga dapat hadir untuk memberikan solusi, Pak Natal? Ya, terima kasih. Jadi di Telkom itu kita bergerak gitu ya. Dari selama ini dikenal sebagai digital connectivity, paket data, internet, satelit gitu. Telkom mulai bergeser untuk memprovide juga apa yang disebut dengan digital platform dan digital service. Di digital service ini kita konsentrasi kepada beberapa area yang dipandang strategis dan impactful gitu ya bagi ekonomi nasional. Di antaranya pertanian, pendidikan, kesehatan, sama logistik. Ada 4 area yang menjadi fokus kita. Logi itu bertanggung jawab untuk mendigitalisasi ekosistem logistik itu. Apa yang kami lakukan? Motonya Logi itu adalah jembatan digital rantai pasok. Ini menarik. Karena apa? Karena pemain logistik itu dalam satu rantai itu memang banyak sekali. Nah, bagaimana mempersatukan pemain yang banyak ini gitu ya? Itu hanya bisa dilakukan melalui suatu solusi digital. Di sini karena apa? Karena pemainnya berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan, bisa saja pelabuhannya sudah world class, tetapi kalau trackernya adalah UMKM, ini nggak akan kekuatan rantai itu kan berada pada rantai yang paling lemah gitu. Tetapi dengan adanya Logi yang memberikan suatu platform akan memudahkan para pemain ekosistem ini untuk berinteraksi secara efisien, secara efektif dengan memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sudah sangat mature gitu dan sudah sangat siap untuk memperbaiki 3 indikator utama logistik, yaitu cost, delivery, dan quality daripada logistik itu sendiri. Jadi itu yang Logi melakukan. Logi melakukan mempersiapkan bagaimana memudahkan ekosistem ini terkonek, bagaimana memfasilitasi agar para pemain ekosistem ini mudah mengadopsi teknologi digital, meskipun dia bukan perusahaan besar atau memiliki in-house yang kuat. Demikian. Ya, bagaimana ini menjadi sebuah ekosistem yang memang dapat membuat pemain-pemain logistik dan juga industri pengguna jasa logistik ini menjadi lebih mudah begitu ya untuk melakukan kegiatan kelogistikannya lah gitu ya. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak partner-partner di industri logistik yang sudah bergabung dan juga jangkauan layanannya kemana saja? Oke, Pak Natal, sudah berapa banyak mitra pemain logistik lah ya yang sudah bergabung di Logi sendiri dan jangkauannya sekarang sudah kemana saja untuk Logi? Ya, terima kasih. Jadi pelanggan utama kita itu ada 2, yaitu para pemilik barang ya, cargo owner yang ingin mendistribusikan barangnya dengan efisien dan juga para pemain logistik yang ingin mengoptimalkan contohnya armada truknya gitu. Nah, hari ini Logi itu memiliki yang sudah menjadi pelanggan kita ada 1.100 enterprise customer, tidak semuanya pelanggan besar, tapi banyak juga pelanggan besar, tapi sebagian besar adalah menengah. Biasanya pelanggan kita adalah yang tidak memiliki jalur distribusi atau distributor sendiri gitu ya. Jadi banyak pemain di Indonesia ini memproduksi barang yang tadinya hanya bisa melayani satu ceruk tersendiri ya. Kita punya pelanggan di Bandung misalkan, dia hanya melayani bisa Bandung saja, ada yang di Cirebon saja. Melalui Logi ini bisa kita tanpa harus memiliki distributor, Logi bisa memprovide mereka ke distributoran ya. Bahkan outlet-outlet mereka Logi bisa konsolidasi melalui outlet-outlet Logi yang sudah ada. Kita memiliki 1.100.
Dan salah satu pilar di kita itu adalah Logitruk ya. Logitruk kita itu sudah ada 80.000 truk di Logi bertransaksi, dan ini sudah merasakan manfaatnya karena Logi itu memang uniknya berbeda sama pemain lain adalah kita memposisikan diri kita memang platform yang memfasilitasi sebuah platform yang netral ya, smart dan open agar para pemain ini bisa mengoptimalkan. Langkah pertama dulu mereka bisa mendigitisasi saja, itu sudah luar biasa ya. Contohnya berapa banyak kertas ya. Sebagai saya beri contoh misalkan, proses orang memesan satu truk saja itu ada 9 tahapan. Sejak dia mencari armada, bagaimana dia menginformasikan rute, dealing pricing, bagaimana dia meminta pelaporan, proof of delivery, sama invoice, itu melibatkan 9 step. Dan resources yang sangat melalui Logi ini semua sudah bisa didigitalisasi, termasuk pembayarannya. Bahkan kita bisa konekkan ke perbankan ya, kita kerja sama Himbaran untuk, karena ini berbeda kan. Bisa saja misalkan Cargo Owner perusahaan yang raksasa, tetapi pemain logistiknya bisa kecil ya, trackernya. Di Indonesia ini rata-rata tracker itu hanya punya 20, sangat butuh permodalan, sangat sulit untuk melakukan transformasi digital. Itu yang disasar oleh Logi, dan ini ekosistem ini sudah mulai terhubung. Sebagai contoh juga di distribusi ya, Logi itu ada 3 pilarnya, distribusi, transportasi, sama kontrol tower. Di distribusi juga sama ya, di distribusi itu kalau kita punya barang sendiri dan kita menyimpan sendiri, kita mendistribusikan sendiri, kita buat salesman sendiri untuk taking order dari outlet, itu akan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang raksasa. Tetapi dengan Logi, karena kami sudah memiliki istilah kami itu universal order, jadi warung outlet itu bisa memesan barang siapa saja. Kami menyebutnya universal delivery karena kami mengantarkan semua barang. Karena kita Logi itu platform netral. Baik, berarti ekosistem logistik yang luas begitu ya, tetapi juga bisa mengefisiensikan usaha, kemudian waktu dan biaya dengan lebih mudah begitu ya Pak Natal ya. Oke. Logi diawasi oleh BUMN Telkom Indonesia, benar ya Pak Natal? Logi itu milik Telkom Indonesia, saya pegawai Telkom, tetapi Logi itu dikembangkan melalui metode startup. Sebagian besar karyawannya juga adalah profesional, gitu, tidak mesti karyawan Telkom. Ada 100 profesional di Logi. Kita sudah masuk tahun ketiga dan syukur sudah begitu banyak solusi dan diterima oleh pelanggan kita. Baik. Dan mudah-mudahan tahun depan Logi bisa mandiri sebagai satu company digital di bawah Telkom Group. Ya. Apa saja value yang akan dirasakan oleh mitra logistik dan juga user sendiri yang membutuhkan jasa logistik dengan keberadaan dari Logi sendiri? Apakah memang secara harga nanti kemudian akan lebih bersaing atau seperti apa, Pak Natal? Ya, itu keharusan ya, di supply chain itu keharusan. Kita biasa mengistilahkan QCD ya. QCD, cost ini penting. Cost ini harus turun, tidak boleh tidak turun. Nah, sebenarnya bagi kabar baiknya di ekosistem digital di Indonesia ini, di logistik itu masih early gitu ya. Jadi orang itu hanya untuk mendapatkan otomasi saja, digitalisasi saja, itu sudah sangat menghemat ya. Tadi sudah saya sampaikan, contohnya 9 tahap itu, kertasnya itu bisa sampai ratusan halaman ya. Itu saja sudah sangat menghemat. Jadi itu QCD. Cost itu harus turun, termasuk juga misalkan dalam fulfillment ya. Selama ini dalam memenuhi permintaan outletnya dia, itu dia bisa spend antara 10 sampai 15% dari harga jual. Melalui bergabung sama Logi itu bisa kita tekan antara 8 sampai 9%. Jadi sudah sangat menguntungkan. Demikian juga delivery. Delivery waktunya lebih terjamin dan quality, trace tracking selalu bisa diketahui. Karena Logi itu bukan cuma aspek aplikasinya, tetapi kita juga sudah mulai mengeterapkan apa yang disebut dengan machine learning sama AI, rute terbaik, rekomendasi daripada harga jual, rekomendasi dari trip estimator. Ini yang kita kerjakan. Again,
Telkom masuk ke logistik ini bukan sebagai pemain logistik, tetapi sebagai teknologi company, digital company, yang mencoba mengeterapkan digital capabilities. Baik, Ya. kedepannya ingin bisa berdiri sendiri menjadi sebuah company, semoga itu bisa terwujud ya Pak Natal, dan sukses Amin. selalu Amin. untuk Logi untuk mengembangkan industri logistik lah di tanah air agar lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Natal, sampai jumpa, sehat selalu. Selamat Sampai jumpa, pagi. Wiki, Prisma. Terima kasih, Iya. selamat pagi. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan yang kami hadirkan pada saat ini atau hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, see See you you in the morning.